Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa wassohibihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kepada kita semua. Tak lupa juga kita aturkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Adian Adil Farizi, Mbak Sifa Maharani, Mbak Rika Amalia, Mas Miftahur Rahman, dan yang terakhir Mbak Zulfa Musyafa akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kelas pelatihan. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sifa Maharani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan kelas pelatihan. Nah, sebelum kita mengetahui apa pengertian pengelolaan kelas pelatihan itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian pengelolaan kelas dan apa pengertian pelatihan. Nah, jadi menurut Warsono, pengelolaan kelas itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Kemudian menurut Kamil, pelatihan itu merupakan proses belajar mengajar dan latihan yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta itu mampu merespon dengan tepat sesuai dengan situasi tertentu. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas pelatihan itu merupakan suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, atau dapat dikatakan kegiatan pelatihan ini mampu mengembangkan dan memperbaiki performa kerja dari tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari pengelolaan kelas pelatihan. Menurut Mukijat itu terdapat 3. Yang pertama, meningkatkan perkembangan skill atau kemampuan, yang mana diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan juga efisien. Seperti contoh, pada awal pandemi COVID-19 ini, banyak sekali sekolah-sekolah yang melakukan training terhadap pendidik untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi belajar, seperti Zoom Meeting, Google Meeting, atau Microsoft Teams. Kemudian, yang kedua, meningkatkan pengetahuan, yang mana diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dengan pikiran yang rasional. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersikap, yang diharapkan mampu bersikap dengan baik. Seorang guru itu adalah orang tua murid di sekolah. Artinya bukan hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga guru bertugas untuk menanamkan nilai-nilai positif pada murid, bahkan menjadi role model untuk murid. Bismillah, di sini saya ingin menjelaskan fungsi pengelolaan kelas pelatihan. Pengelolaan kelas harus menyesuaikan dengan filosofi pernyataan sekolah, kegiatan pembelajaran di kelas, maupun harus bisa menerapkan suatu inovasi yang relevan dan mampu kembali meningkatkan motivasi maupun peserta pelatihan dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan dengan menyesuaikan hasil analisis sebelumnya. Nah, jadi pengelolaan ini sebelum kita melakukan pengelolaan di dalam suatu pelatihan, jadi kita harus melihat, menganalisis apa yang dibutuhkan oleh peserta dari pelatihan tersebut dengan kita mengembangkan konsep-konsepnya dengan konsep yang sesuai dengan kemajuan zaman. Fungsi manajemen sendiri sebenarnya adalah penerapan fungsi manajemen yang digunakan oleh fasilitator untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai, dan pengelolaan kelas pelatihan juga harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan peserta itu sendiri, termasuk materi maupun bahan suatu pembelajaran maupun pelatihan, sehingga peserta paham apa yang dijelaskan oleh instruktur atau fasilitator itu, dan mungkin nanti setelah itu kita ada sebuah tanya jawab gitu, dan fasilitator tersebut mampu untuk menjawab suatu pertanyaan tersebut dengan suatu solusi yang bisa membangun. Nah, ada pun beberapa langkah yang diperlukan dalam pengelolaan kelas, yaitu merencanakan. Esensi dari sebuah pelatihan adalah manajemen mengambil sebuah keputusan dengan memilah dan memilih sebuah alternatif
kegiatan yang akan kita dilaksanakan. Jadi merencanakan itu yaitu kita merencanakan apa yang mau disampaikan kepada audiens peserta maupun merencanakan secara konsep sehingga akan efektif dan efisien, dan apa yang ditujuankan oleh fasilitator akan tercapai dengan maksimal, dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Pengorganisasian adalah sebuah cara efektif dalam meningkatkan kembali hubungan perilaku yang efektif antar individu sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan membuat keputusan pribadi yang dengan berpikir panjang terlebih dahulu, dengan menganalisis atau dengan apa keadaan itu, dan dia mampu untuk memutuskan suatu pendapat, dan mungkin itu bisa nanti ada masukan yang lain gitu. Didesain dengan mengatur agar guru dapat belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sehingga pelatihan terkonsep dengan baik. Nah, ini kita guru juga atau fasilitator juga harus mengonsep dengan baik sehingga pelatihan akan tercapai dengan baik atau efektif, dan pelatihan juga harus memiliki inovasi yang baik dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan menyesuaikan kondisi siapa pesertanya. Jadi setiap remaja, anak-anak, orang dewasa itu beda konsep dan cara berkomunikasinya juga berbeda. Yang ketiga, memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya harus dikerjakan secara totalitas. Apabila ia ingin dipercaya dan diikuti, dia harus memiliki sifat yang tegas atau amanah dan dapat dipercaya, sehingga senantiasa dapat menjadi pengarah dan mampu untuk didengar dengan inovasi maupun ide atau gagasannya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak semata-mata untuk agar mereka cerdas membuat keputusan, tapi dibarengi dan memiliki kepribadian yang baik yang akan dijadikan suri tauladan bagi pengikutnya dengan tauladan yang baik. Yang keempat yaitu mengawasi. Pengawasan dalam fungsi manajemen dan setiap administrasi dapat memastikannya ini dilakukan sesuai kebutuhan. Pengawasan kontrol adalah pekerjaan fasilitator menentukan perannya dalam organisasi dan kepemimpinan di atas telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika tujuan itu tidak tercapai, sadarilah. Kemudian fasilitator harus mengevaluasi sehingga kedepannya akan berkembang lagi. Jadi kita harus mengevaluasi dan menjadwalkan situasi pembelajaran sehingga ada follow up setelah suatu pelatihan tersebut dan ada tindak lanjut, dan meningkatkan kembali mutu sebuah metode pembelajaran maupun pelatihan dengan baik sehingga ada sebuah peningkatan ke depannya. Jadi kita fasilitator itu dia juga harus mengevaluasi atau metode pembelajaran sehingga kedepannya akan lebih efektif lagi. Mungkin sekian, mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pengelolaan kelas pelatihan. Yang pertama yaitu manfaatnya yang didapatkan memandu dan memberikan motivasi kepada peserta untuk melakukan kegiatan dengan efektif. Yang kedua, membuat dan menentukan aturan-aturan yang harus dilaksanakan sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Yang ketiga, dapat menerangkan dengan jelas dan rinci dari tujuan yang akan dilakukan. Keempat, seluruh peserta mendapatkan rasa tanggung jawab ketika berada di kelas. Yang kelima, terciptanya kondisi yang kondusif ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan terakhir, sebagai acuan dalam meningkatkan skill atau kemampuan. Dari beberapa manfaat pengelolaan di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya pengelolaan sangat penting dilakukan ketika proses belajar mengajar atau pelatihan tersebut sedang berlangsung, karena dengan dilaksanakannya pengelolaan kelas, maka dapat menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan juga dapat memberikan akan kenyamanan terhadap para peserta yang ada di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya prinsip pengelolaan kelas pelatihan. Nah, menurut Jarma dan Aswan, prinsip pengelolaan kelas pelatihan itu ada 5. Yang pertama, hangat dan antusias. Nah,
Agar pengelolaan kelas ini dapat berjalan efektif dan sukses, maka dapat melakukan suatu tingkah laku yang hangat, akrab, dan antusias yang dilakukan seorang fasilitator terhadap pesertanya yang ada dalam kelas. Nah, karena seorang peserta itu dapat dikendalikan dengan mudah jika seorang fasilitator ini memiliki kedekatan emosional terhadap pesertanya, dan ini juga mampu mempengaruhi semangat peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua, tantangan. Nah, saat kegiatan pelatihan sedang berlangsung, maka seorang fasilitator ini harus membuat pesertanya itu tertantang, baik dengan perkataan, tindakan, atau bahkan bahan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, itu ada variasi. Nah, seorang fasilitator ini harus memiliki variasi dalam penyampaiannya, baik menggunakan alat, media, ataupun gaya mengajarnya, agar peserta itu dapat lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, penekanan pada hal-hal yang positif. Ketika seorang fasilitator sedang mengajar, fasilitator tersebut haruslah menekankan dan memberikan hal-hal yang positif. Hal-hal positif di sini ini melingkupi dari tingkah laku seluruh peserta. Kemudian yang kelima itu penanaman disiplin diri. Nah, salah satu tujuan dari pengelolaan kelas yaitu seluruh peserta ini mampu menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri. Nah, fasilitator ini merupakan contoh keteladanan dari pesertanya. Nah, jadi fasilitator ini hendaknya mampu mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, jadi sebelum seluruh peserta ini menanamkan akan kedisiplinan dalam dirinya, seorang fasilitator ini harus terlebih dahulu melakukan kedisiplinan diri, karena tanpa disadarin, seluruh peserta ini seringkali mengamati dan mencermati sikap dari seorang fasilitator ketika di kelas maupun di luar kelas. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan mengenai pengelolaan kelas yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas merupakan suatu usaha untuk menyiapkan suatu atau kondisi suasana yang optimal dan kondusif, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik juga. Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik sebagai pengajar atau fasilitator perlu merencanakan serta menentukan pengelolaan kelas dengan memperhatikan kondisi kelas dan merencanakan materi yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian seorang pendidik itu juga harus bisa mengelola kelas dengan baik, yaitu seperti mempertahankan serta menciptakan kondisi yang kondusif dan optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemudian pengelolaan kelas sangat penting juga karena merupakan salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar. Kemudian pengelolaan kelas juga merupakan suatu upaya dalam mewujudkan suatu keadaan yang kondusif. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata-kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.